Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas soal cerita film psikoprat yang berjudul Sari, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang cowok yang sangat terobsesi dengan kecantikan dan kemolekan seorang gadis yang gak sengaja dia temuin di taman. Dari situlah dia mulai mendekati, memanipulasi, bahkan menyakiti siapapun yang mendekati gadis itu. BTW, video ini jangan ditonton kalau kalian masih di bawah 17 tahun ya. Nanti Om dimarahin sama emak-emak kalian. Udah, langsung aja deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang fotografer yang bernama Kitu. Dia sedang memotret pemandangan di sebuah danau. Namun pandangannya teralihkan ketika dia melihat sosok cewek cantik yang mengenakan baju kuning. Melihat kecantikan Aratya, entah kenapa Kitu pun langsung merasakan getaran cinta dan gairah. Secara diam-diam Kitu terus memotret sosok Aratya yang semok. Tanpa sadar dia terus mengikuti sosok itu. Sayangnya dia harus kehilangan jejak sosok gadis manis itu. Di saat lagi lemes-lemesnya karena kehilangan buruannya, Kitu melihat si Aratya di cermin. Jelas saja Kitu pun langsung pengen ngegas, tapi sialnya motornya malah mejen. Nah, di rumah, Kitu pun langsung mencoba melihat hasil jepretannya tadi. Setelah melihat semua hasil jepretannya si Aratya, seketika itu juga Kitu pun langsung koleng. Dia itu udah mabuk cinta sama cewek yang bahkan dia tuh nggak tahu namanya. Wey, sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih untuk Kak Ima Indrayanti yang udah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak selalu aja dilipat gandakan ya. Kalau kalian juga mau ikutan support Om, bisa juga dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Oke, kalau begitu lanjut. Keesokan harinya, Kitu pun kembali mendatangi taman yang sama. Siapa tahu dia bisa kembali bertemu dengan cewek yang kemarin. Dia malah disuruh ngengkolin motor mbak-mbak di sebelah. Tapi kebetulan banget, mbak-mbak itu ternyata temannya si Aratya. Ketika melihat sosok cewek yang kemarin, jiwa ngacengan Kitu pun kembali bergelora. Dia pun langsung membututi cewek yang membuat dia mabuk kepayang. Singkat cerita, Kitu pun tahu nama tuh cewek dan rumahnya. Nah, di dalam Aratya pun marah-marah ke emaknya. Dia protes karena kakaknya yang bernama Raj terus-terusan aja mengganggu kehidupannya. Aratya itu nggak suka Raj selalu mengganggu kehidupan pribadi si Aratya. Rupanya Raj itu menghajar cowok yang lagi mau PDKT sama dia. Kalau ada setiap cowok yang mau deket sama dia selalu aja diganggu sama si Raj, Aratya akan jadi perawan tua. Namun Raj punya alasan, dia tuh nggak suka ngeliat cowok yang mendekati adiknya. Ya tahun diri ya, walaupun pakai kain sari, tapi Aratya itu terlalu seksi. Pasti cowok-cowok yang deketin si Aratya cuma nafsu ngelihat kegendal-gendulannya si Aratya. Di saat itu emak belain si Raj karena yang dilakukan Raj itu emang udah bener. Udah tanggung jawabnya si Raj menjaga adiknya. Nah, pas babenya pulang, babe pun ngebelain si Aratya. Ya gitu ya, emak-emak pasti lebih deket sama anak cowoknya dan babe-babe pasti akan lebih deket sama anak ceweknya. Sementara itu di rumahnya si Kitu, dia mencoba mencari sosok Aratya di sosmed. Semua nama yang mirip dia cari satu persatu. Sambil makan gedang selama berjam-jam, dia pun fokus mencari sosok yang membuat dia mabuk kepayang. Dan akhirnya dia pun bisa menemukan IG-nya si Aratya. Hanya dengan melihat IG-nya si Aratya, pikiran Kitu pun langsung traveling. Dia pun langsung ngebayangin si Aratya joget-joget cuman pakai kutang. Pokoknya kendal-kendel dah. Nah, apapun kegiatan Kitu, pasti dia akan terus membayangkan si Aratya. Sakit ini orang. Dari situlah Kitu pun mulai nge-follow si Aratya. Dia juga ngebom like ke semua foto-fotonya si Aratya. Ngelihat semua foto-fotonya di like orang asing, Aratya pun sempat kaget. Tapi bodo amat lah, paling cuman kaum sabun bolong. Sampai suatu hari, Kitu memberanikan diri nge-DM si Aratya. Dia ngomentarin sari yang dikenakan sama si Aratya. Aratya yang dapat chat nggak jelas cuman balas, aca, nehi kuce-kuce hutahe. Nah, keesokan harinya Aratya pun curhat sama teman-temannya kalau ada cowok aneh yang like-in dan ngechat dia di IG. Orang itu ngaku sebagai fotografer dan pengen motret si Aratya.
Teman-temannya pun nyaranin, jangan tangkepin tuh orang, bisa aja tuh orang berbahaya. Tapi tanpa mereka ketahui, Kitu sudah memantau mereka dari bangunan kosong di seberang rumahnya si Aratya. Sama kayak sebelumnya, Kitu pun juga langsung motret-motret si Aratya. Tapi nggak lama kemudian, Raj pun muncul sambil ngangon kirinya yang bernama Blacky. Ngeliat Raj di sana, Kitu pun langsung emosi. Nah, karena ada si Raj yang rese, Aratya dan teman-temannya pun pengen jalan-jalan ke City Mall. Mengetahui akan hal itu, Kitu pun membuntuti si Aratya secara diam-diam. Keesokan harinya, Kitu pun memberanikan diri mendatangi rumahnya si Aratya. Nah, pas dibukain pintu, Kitu pun langsung terkesima ketika melihat sosok cewek gendal-gendel. Wedus, kirain beneran. Rupanya itu cuma halunya si Kitu doang. Yang ngebukain pintu itu ibunya si Aratya. Di saat itu, Kitu berpura-pura jadi tukang servis internet. Dia sengaja matiin wifi rumahnya si Aratya agar bisa masuk ke rumah itu. Nah, di atas, Kitu pun masuk ke kamarnya si Aratya. Kembali lagi, pas mencium bau kamarnya si Aratya, Kitu langsung halu. Langsung bayangin joget gendal-gendul bareng si Aratya. Sialnya, kehaluan Kitu harus dibuyarkan oleh si Blacky yang jegogrok di sana. Setelah itu, Kitu pun langsung pergi tanpa pamit sama sekali. Nah, di rumah, gairah Kitu pun semakin bergelora. Dia terus-terusan aja mengirim DM agar bisa bertemu secara langsung dengan si Aratya. Karena dibombardir chat, Aratya pun akhirnya ngebales. Mereka itu bisa bertemu di Cafe Java jam 10 pagi. Jelas saja, Kitu pun sangat girang mendengar itu. Keesokan harinya, Aratya pun datang ke tempat yang sudah mereka janjikan. Di sana, Ara mulai mencari sosok si Kitu. Karena Kitu membawa kamera, Ara langsung bisa tahu mana yang Kitu yang asli. Pas melihat cewek impiannya berbicara dengan dia, Kitu pun langsung gugup. Kitu juga memuji Aratya setinggi langit. Nah, pas ditanyain apa tujuan Kitu pengen ketemu sama dia, Kitu pun kembali halu ngeliat cewek di depannya itu joget-joget dengan baju minimalis. Adalah intinya aja nih ya, Kitu pun pengen mengajak si Ara untuk menjadi model fotonya. Kitu bilang dia baru pertama kali memotret orang. Dan orang pertama yang pengen dia potret adalah si Aratya ini. Semenjak Kitu ngeliat foto si Ara di IG, dia pun langsung jatuh hati. Belum sempat ngejawab, Ara ditelepon sama abangnya. Lihat Ara yang marah-marah pas ditelepon, entah kenapa emosi Kitu langsung memuncak. Ya udah, Ara pun izin pamit. Mungkin pembicaraan mereka bisa dilanjutin di lain waktu. Sebelum pergi, Ara sempat bilang, percaya dirilah. Gara-gara omongannya si Ara tadi, Kitu pun malah menyalahartikan. Dia tuh jadi tambah semangat untuk mendekati si Ara, tapi tentu aja dengan cara yang di luar Nurul. Di saat yang bersamaan, Ara ngechat si Kitu. Ara meminta maaf karena tadi pertemuan mereka harus terhenti. Ara pun bilang mereka bisa bertemu lagi besok. Jelas saja, Kitu pun langsung girang bukan main. Keesokan harinya, Ara kembali menemui si Kitu di kafe. Namun di kala itu, Ara sempat senggolan sama mas-mas yang takjub dengan kegendal-gendulannya si Ara. Mata nih mas, gak bisa lepas dari belahannya si Ara. Hal itu pun membuat si Kitu menjadi emosi. Pokoknya gak boleh ada orang lain yang lihat tubuh mulusnya si Ara kecuali si Kitu. Namun pas Ara menyapanya, ekspresi Kitu pun langsung berubah manis. Adalah intinya Jenia, Ara pun setuju jadi modelnya si Kitu. Tapi dari belakang, mas-mas yang tadi senggol-senggol susu terus saja memandangi mejanya si Ara dan si Kitu. Melihat itu, Kitu pun ngerasa nggak suka. Dia pun bilang ke Ara, mending mereka pergi ke toko kain sari untuk membeli perlengkapan foto. Kitu pun meminta si Ara untuk keluar duluan, dia akan membayar kopi. Tapi pas mas-mas itu pergi ke toilet, Kitu pun langsung nyiram kopi panas ke mas-mas tadi. Setelahnya, dia pun langsung kabur begitu aja. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke mall. Di sana, Kitu memilihkan kain sari banyak banget. Padahal aslinya dia cuma pengen nyenggol-nyenggol susunya si Aratya. Sampailah mereka memutuskan untuk membeli kain sari berwarna hitam. Setelah itu, photoshoot pun dilakukan.
Hari setelahnya pun juga sama. Ara disuruh pose pakai kain sari. Lihat Ara menutupin belahannya pakai kain sari, Kitu pun mencoba mengatur kain sarinya si Ara. Tapi aslinya sih dia cuma pengen curi-curi kesempatan buat nyentuh-nyentuh neneknya si Ara. Mas, matane mas, fokus ke kamera mas, malah kebelahan terus. Sampai suatu hari, Raj ngeliat adiknya lagi difoto-foto sama si Kitu. Dia pun langsung nyenggol Kitu dengan sengaja. Jelas saja Aratya meminta kakaknya nggak usah berbuat onar. Tapi Raj tetap aja nggak mau pergi kalau adiknya juga nggak ikut pergi. Ya udah, Ara pun meminta waktu. Dia ingin menyelesaikan sesi pemotretan. Setelah kedatangannya si Raj, Kitu pun menjadi canggung dan takut karena terus-terusan aja dipelototin sama si Raj. Dia juga jadi nggak leluasa buat nyenggol-nyenggol susunya si Aratya. Karena ngeliat ini fotografer kayaknya cabul banget, Raj pun langsung mengancam si Kitu kalau mereka nggak boleh melakukan sesi pemotretan lagi. Kalau masih ngayal, Kitu akan digebukin rame-rame. Malam harinya, Kitu pun amat marah dan kambuh sengkleknya. Dia ngomong sendiri, seolah-olah dia tuh lagi ngomong sama si Aratya. Kitu menganggap kalau Raj itu sebagai pengganggu kisah cintanya dengan si Aratya. Padahal dia dan si Aratya sama-sama saling mencintai. Karena udah nggak kuat menahan rasa ini, Kitu pun berniat nekat. Siapapun tidak boleh menghalangi kisah cinta mereka yang murni, semurni ciu bekonang. Malam harinya pas Aratya lagi jalan-jalan di pasar malam, dia dikirimin DM sama si Kitu yang berisikan foto-foto hasil pemotretan. Tapi anehnya di foto terakhir Kitu mengirim foto si Aratya di pasar malam. Tentu saja Aratya pun kaget. Ara pun nanya gimana bisa Kitu menemukannya di pasar malam ini. Kitu pun ngibul bilang kalau dia tuh kebetulan juga lagi hunting foto di sekitaran sana. Adalah intinya aja sih Aratya meminta maaf dengan apa yang diperbuat kakaknya tadi siang. Tapi Kitu malah menjawab kalau orang seperti Raj itu emang gak pantas hidup. Dia tuh sombong, petakilan, barbar, keteknya bau. Dan yang paling penting, dia sudah mengganggu kemesraan mereka berdua. Sontak aja Aratya pun jadi kaget. Sebangke-bangkainya kakaknya, dia tetap kakaknya si Ara. Kitu yang baru aja mengenalnya gak berhak jelek-jelekin si Ara seperti itu. Ya wis, Aratya yang tersinggung meminta si Kitu gak usah menemuinya lagi. Mulai saat ini, Kitu juga gak perlu mengirim-ngirim pesan dan ngelek-ngelek IG-nya. Bangkainya, Kitu itu malah menganggap kalau ini semua salahnya si Raj. Raj pasti melarang Ara untuk berhubungan dengannya. Padahal dia tuh tahu benar Aratya itu sangat mencintainya. Ini orang nih di rumah nggak pernah ngaca apa ya? Malam harinya Kitu pun berpikir keras. Dia menganggap kalau kisah cintanya dengan si Aratya akan sukses bila nggak ada si Raj. Keesokan harinya pas Aratya mau berbelanja di tukang sayur keliling, diam-diam Kitu juga datang ke sana. Kali ini dengan dandanan cupu agar nggak mencurigakan. Pas motret-motret si Ara dari kejauhan, Kumar temannya si Raj menyadari kalau ada cowok bapok asing yang mau motret-motret si Ara. Ya udah, Kitu pun langsung disatronin. Bentar nih, kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Kamu kan fotografer bangke yang kemarin senggol-senggol susu adikku itu kan? Kepalang basah, Kitu pun bilang kalau dia dan Aratya itu saling mencintai dan gak akan ada orang yang bisa menghalangi kisah cinta mereka. Seketika itu juga Kitu langsung nonjok si Raj. Raj yang barbar gak terima dan langsung gebukin si Kitu bareng-bareng sama si Kumar. Ngeliat itu, kental. Aratya pun meminta kakaknya berhenti gebukin orang. Tapi pas ditunjukin kalau yang digebukin itu adalah si Kitu, Aratya pun langsung kaget. Untung aja ada bajai yang lewat dan Kitu pun disuruh segera pergi. Ara juga meminta si Kitu nggak usah menemuinya lagi selamanya. Malam harinya sambil menahan rasa sakit, Kitu berniat menghancurkan orang-orang yang menghalangi kisah cintanya dengan si Aratya. Sambil menata poster dan berbicara sendiri, dia meminta si Aratya menunggu karena sebentar lagi nggak akan ada yang menghalangi cinta suci mereka. Beberapa hari kemudian, Aratya dan teman-temannya datang ke Empang World. Kenapa Om bilang Empang World, bukan Sea World? Karena ikan-ikan di akuarium itu ikan bawal, cok. Di sana, Kitu pun kembali ngechat si Ara. Tapi Ara meminta agar si Kitu jangan mengganggunya lagi. Babi ngepet, Om kaget. Nah, di kala itu, Kitu langsung menyergap si Aratya. Psikopat ini pun bilang kalau dia akan menyingkirkan si Raj, dia akan membunuh si Raj juga, orang yang selalu menghalangi kisah cinta mereka. Jelas saja, Aratya pun kaget dan bingung. Ini orang aslinya ngapa dah? Halunya udah overdosis. Aratya pun bilang dia sama sekali tidak menyukai si Kitu. Mereka itu baru aja ketemu beberapa kali dan sekarang Ara malah sangat takut dan membenci si Kitu. Tapi kembali lagi, Kitu menganggap Ara bilang kayak gitu karena disuruh sama si Raj. Dia pun semakin mantap untuk membunuh si Raj kalau tuh kakak bangke masih aja menghalangi kisah cinta mereka berdua. Pas pulang, Ara pun panas dingin dengan apa yang baru dia alamin barusan. Dia juga bingung harus bilang atau enggak dengan ancamannya si Kitu. Setelah berpikir keras, akhirnya Ara pun bercerita ke Raj tentang apa yang baru dia alami dan ancaman pembunuhan Raj oleh si Kitu. Mendengar itu, Raj pun jadi emosian parah. Dia pun berniat menjebak si Kitu agar tuh bangke nggak mengusik Aratya lagi.
Raj dengan menggunakan akun IG-nya si Aratya mengajak Kitu bertemu di kafe. Tapi udah ditunggu lama banget, Aratya nggak kunjung muncul. Yang membuat si Kitu pun marah dan pulang pergi. Rupanya itu semua rencananya si Raj untuk mengetahui di mana Kitu tinggal. Ketika sampai di rumah, Raj dan Kumar pun langsung ngedobrak masuk. Mereka kaget karena seluruh ruangan penuh dengan foto-fotonya si Aratya. Sontak aja, Kitu pun langsung dihajar habis-habisan. Raj juga mengancam akan beneran membunuh Kitu kalau si Kitu masih tetap mendekati adiknya. Tapi ini bangke kebanyakan makan kecubung bilang kalau Aratya itu sangat mencintai dirinya. Oh, jancuk. Setelah puas ngebukin si Kitu, Raj pun langsung pergi. Tapi bangkeknya lagi, ini orang-orang laut nggak kapok-kapok juga. Malam harinya dia pun ngechat si Aratya. Kitu menganggap kalau Aratya sudah disandra oleh keluarganya. Agar Aratya bisa bebas, Kitu akan membunuh kakaknya, ibunya, dan bapaknya si Aratya agar tidak ada orang lagi yang bisa menghalangi kisah cinta mereka. Nah, pas ngeliat dari jendela, rupanya si Kitu itu udah berdiri di luar. Sakit bener ini orang. Karena ancaman itu, akhirnya keluarga Ara menganggap hal ini serius. Bapaknya pun berencana melaporkan hal ini ke polisi ke kenalannya. Singkat cerita, Kitu pun ditangkap polisi. Di saat itu, dia pun diinterogasi dan disiksa karena selalu meneror si Aratya. Tapi kembali lagi, sampai Om Bosen ceritanya, ini bangke penuh belatung bilang kalau dia dan Aratya itu saling mencintai. Keluarganya lah yang menghalangi kisah cinta mereka. Kitu juga bilang seharusnya para polisi ini menangkap keluarganya si Ara karena mereka sudah mempengaruhi si Aratya. Karena nggak punya bukti kuat, Kitu pun dibebaskan, tapi dengan peringatan keras. Kalau sampai Kitu terlihat mendekati rumah atau keluarganya si Aratya, maka polisi akan langsung menangkap ini orang. Tapi ini bangke emang halunya super parah sih ya. Udah digebukin berkali-kali, tetap aja nggak kapok-kapok juga. Dia sengaja ngelemparin racun ke anjingnya si Raj. Nah, di tengah malam, psikopat ini pun masuk ke rumahnya si Ara. Waduh, bikin kaget aja. Walaupun ngeliat peras bubuk di sofa, nggak membuat si Kitu jadi jibat. Dia tetap masuk ke kamarnya si Ara yang lagi pules bubuk. Setelah puas memandangi cinta sejatinya, Kitu pun mengambil kain sari hitam yang pernah diberikannya ke Aratya. Pagi harinya, Raj pun baru menyadari kalau Blackie ternyata udah koit. Hal itu membuat semua keluarga jadi tambah panik. Pasti ada orang yang sengaja meracun Tukire. Sementara itu di rumahnya, Kitu malah lagi ngoncok-ngoncok batang dengan berfantasikan pakai kain sarinya si Aratya. Kitu juga berbicara sendiri dan menyalahkan Aratya kenapa dia itu begitu bodoh. Kenapa dia mengikuti semua hasutan keluarganya. Padahal mereka itu bisa hidup saling mencintai tanpa harus mendengar omongan orang lain. Kembali lagi, Kitu ini halu dan lihat Aratya yang joget-joget kendal-kendul. Malam harinya, Ara pun pulang naik bajai. Nah, di depan rumahnya, dia melihat ada gelandangan yang tidur di pinggir jalan. Ketika Ara ketakutan, ada sosok mas-mas berhoodie yang berdiri di tengah jalan. Dia pun langsung menyegat tuh bajai. Lah, om kirain itu si Kitu, ternyata cuma mas-mas random yang mau nyegat bajai. Tapi pas menoleh ke gelandangan tadi, tuh orang udah hilang. Seketika itu juga, Ara pun langsung dibius dan diculik sama si Kitu. Karena Ara nggak kunjung pulang, emak dan bapaknya pun jadi khawatir, apalagi HP-nya nggak aktif. Keesokan paginya, kita pun diperlihatkan si Kitu membawa Ara ke sebuah bangunan kosong. Ara pun langsung ditabokin sama si Kitu. Bukan karena Kitu marah sama si Ara, tapi agar si Ara itu sadar dari pengaruh keluarganya. Ara itu nggak perlu menyangka lagi kalau mereka itu saling mencintai. Oh, jancuk. Sekarang Aratya nggak perlu khawatir, mereka bisa memadu kasih sampai mereka puas. Pokoknya ini bangkai berjalan halu parah dah. Nggak lama kemudian, Kitu pun membuka belenggu tangannya si Ara. Kitu menyuruh Ara untuk mukulin dia. Apakah Ara sekarang happy? Karena Kitu sangat happy. Nah, di saat itu Ara hanya menangis dan memohon agar dia dibebaskan. Tapi Kitu nggak mau. Kembali lagi, Kitu bilang kata-kata yang Om sampai males bilangnya. Kenapa kamu mau pergi? Bukankah kita saling mencintai? Ya, telek. Kitu mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan menikah dan hidup bahagia selamanya. Keesokan harinya, Aratya pun terus berontak. Alah kok malah melet-melet nafsu ini orang, sakit. Nah, pas Kitu mau ngapa-ngapain si Ara, ada orang yang masuk ke rumah tua itu. Seketika Ara pun mau teriak, tapi dia langsung dikeplak sampai pingsan.
Rupanya yang masuk itu adalah mas-mas Giting. Kita sebut aja Jono. Ketika masuk ke dalam, Jono ngeliat Ara yang tergeletak. Walaupun dia lagi giting, tapi Jono mencoba membangunkan si Ara. Untung aja Ara kebangun. Walaupun takut pas ngeliat si Jono, tapi Ara berusaha bilang kalau dia tuh lagi diculik. Yah, gimana ya, orang giting diajak ngobrol, Jono cuman ha aja lah. Ya udah, minjam HP-mu sini, Cuk. Mak sliwer. Sadar Kitu masih ada di sana, Ara pun berniat pergi dulu dari rumah itu. Tapi sialnya, pintu keluar malah udah digembok sama si Kitu. Alhasil, Jono dan si Ara mencoba mencari jalan yang lain. Tapi hasilnya sama aja, semua pintu juga udah dikunci sama si Kitu. Pas lagi puyang-puyangnya, Jono langsung dibekap dari belakang. Tapi walaupun lagi giting, Jono berhasil menyerang si Kitu. Sialnya, totongnya si Jono digebuk pakai martel sampai Jono mules. Di saat itulah Kitu terus-terusan aja menyerang si Jono. Sadar ada kesempatan, Ara mencoba menumbuk si Kitu pakai batu. Nah, yang kena malah si Jono. Bangkainya lagi, Kitu malah bilang, "Kamu sangat mencintaiku ya, kamu membantuku untuk membunuh orang ini." Dan seketika itu juga, Jono pun tewas dijadikan rujak bebek. Lihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu, Aratia pun tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah kejadian itu, Ara pun cuma bisa pasrah. Kalau dia mencoba melawan atau melarikan diri, Ara yakin pasti dia juga akan dibunuh sama si Kitu. Akhirnya Ara bilang kalau sekarang dia udah sadar kalau ternyata dia itu emang mencintai si Kitu. Kitu yang mendengar itu merasa amat bahagia. Dia pun langsung pengen minta jatah tukeran ilar sama si Aratia. Mau gak mau, Ara pun menuruti nafsu bejatnya si Kitu yang bangke. Setelah Kitu sedikit tenang, Ara bilang biarkan dia pulang ke rumah dan bilang ke keluarganya mereka harus mendapatkan restu dari keluarganya kalau mau menikah. Mereka juga harus ngasih tahu keluarganya si Kitu agar pesta pernikahan mereka itu meriah. Tapi Kitu langsung mewek. Dia bilang kalau keluarganya itu udah pada mokat, jadi dia itu hidup sebatang karung. Ara pun meminta agar mereka berdua membuat pesta yang meriah. Makanya perbolehkan dia untuk pulang sebentar. Tapi si Kitu tetap aja nggak mengizinkan Ara untuk pergi. Bingung kudu gimana lagi, Ara bilang dia itu lapar banget karena dari kemarin belum makan. Di saat Kitu mencari makanan, Ara pun langsung memanfaatkan waktu untuk mencari HP-nya si Jono yang tadi terjatuh. Sialnya, baterai tuh HP udah habis di saat yang nggak tepat. Bujuk, Kitu muncul lagi, mendelik-mendelik. Nah, di saat itu Ara tetap aja berpura-pura tersenyum di depannya si Kitu. Nggak lama kemudian, Kitu pun mengganti penampilannya menjadi cowok cupu. Rupanya dia ingin merayakan ulang tahun bersama cewek yang akan menjadi istrinya. Karena dari kecil Kitu tuh belum pernah merayakan ulang tahun. Itu juga sekaligus sebagai perayaan karena mereka akan menikah sebentar lagi. Bangkainya, Kitu pun langsung menjamah tubuhnya si Aratia, yang membuat si Aratia jadi sangat risih. Kitu juga nyenggol-nyenggol neneknya si Arya pakai pisau buat ngepotong kue ulang tahun bareng-bareng. Nah, sebagai hadiah, Kitu sudah mempersiapkan sebuah kado yang amat spesial. Pas membuka lemari, ternyata isinya si Raj yang sudah tidak sadarkan diri. Jelas saja, Aratia pun langsung mewek jelek. Pas mau nyamperin kakaknya, Aratia pun langsung ditempeleng. Kitu menganggap kalau Aratia itu berbohong karena dia masih nangisin kakaknya. Ya udah, Kitu akan membunuh si Raj dan kedua orang tuanya si Ara, biar Aratia nggak perlu lagi terdistraksi untuk mencintai si Kitu. Nggak mau hal itu terjadi, Ara pun bilang kalau mereka itu butuh Raj untuk hidup. Kalau Raj mati, siapa yang akan memberikan mereka restu dan menjadi saksi pernikahan mereka? Untung aja Kitu setuju, dan dia pun nggak jadi membunuh si Raj sebelum pernikahan mereka dilaksanakan. Singkat cerita, Raj pun diikat-ikat di meja. Ketika dia sadar, Raj langsung pengen ngamuk karena melihat adiknya udah kucel banget. Sialnya, Kitu psikopat ini malah menyiksa si Raj. Dia pun langsung ngepruk pakai botol, dan jari-jarinya si Raj pun dikeplakin pakai martil. Nggak cuman itu, Kitu juga menyuruh si Aratia mencabutin kuku-kukunya si Raj pakai tang. Kalau Aratia menolak, Raj akan langsung disembelih. Di saat hendak mencabut kukunya si Raj, Kitu menghentikan si Ara. Dia bilang kalau dia lupa sesuatu dan akan kembali sebentar lagi. Di saat itulah Ara mencoba melepaskan ikatan kakaknya. Nggak lama kemudian, Kitu pun kembali. Dia membawa kain sari berwarna kuning. Kitu bilang kalau di malam itu dia meracunin kirinya si Raj untuk mengambil kain sari ini. Kain sari inilah yang membuat si Kitu jatuh cinta dengan Aratia pas pertama kali bertemunya. Andaikan Aratia nggak memakai kain sari, Kitu pasti nggak akan tertarik. Di sana, Kitu juga meminta si Aratia mengganti baju sekarang juga. Dengan ketakutan, Aratia pun mengikuti perintahnya si Kitu untuk mengganti pakaiannya dengan sari berwarna kuning itu. Setelah mengganti baju, Kitu pun langsung ngemek-ngemek si Aratia. Namun tanpa sadar, Raj berhasil meloloskan diri. Sialnya, Raj itu malah langsung kena tikap.
Tapi Raj itu nggak mau menyerah. Dia pun langsung menyuruh si Ara untuk kabur, sedangkan dia akan menghalau si Kitu. Singkat cerita, terjadilah perkelahian di sana. Tapi sialnya Kitu berhasil membalikkan keadaan. Dia pun menikam si Raj berkali-kali hingga Raj pun tewas dengan mengenaskan. Nah, di sisi yang lain, Ara mencoba mati-matian mencari jalan keluar. Tapi setiap pintu yang menuju keluar udah digembok sama si Kitu. Nah, karena ngeliat kepalanya si Kitu nongol kayak film horor, Ara pun kembali ke ruangan yang tadi. Dia pun shock pas ngeliat kondisi kakaknya yang sudah tewas mengenaskan. Kitu pun bilang, "Lihat Ara, impian kita terwujud. Sudah tidak ada lagi orang yang akan menghalangi kisah cinta kita." Di titik itulah, Arate yang tadinya pasrah langsung berubah mendelik-mendelik. Dengan melotot, dia langsung menyerang si Kitu menggunakan pisau yang digunakan Kitu untuk membunuh kakaknya. Alhasil, Kitu pun ditikam berkali-kali hingga sekarat. Sialnya si Arate juga diserang oleh si Kitu. Tapi Ara nggak mau berhenti. Bentar nih. Ini orang yang sama nggak sih Arate yang di awal film sama yang sekarang? Kayaknya ini beda jauh. Kok dekil amat ya? Sorry, lanjut deh. Dengan kekuatan terakhirnya, Ara pun menyerang si Kitu. Bodoh amat dah, malah kejedot. Tapi Ara kembali bangkit. Kali ini dia langsung ngubet-ngubetin kain sarinya ke Kitu. Alhasil, Kitu pun tewas di tangannya si Aratya. Beberapa hari kemudian, Aratya pun siuman di rumah sakit. Semua ini seolah-olah mimpi buruk yang tidak ingin dia alami. Tapi pas orang tuanya bilang kalau Raj sudah mati, Ara pun sadar kalau ini bukanlah mimpi buruk. Pas pulang ke rumah, Aratya langsung mengambil semua sari-sarinya. Dia pun langsung membakar semua kain sari-sarinya itu. Andaikan dia tidak pernah memakai kain sari, Kitu pasti gak akan mengusik kehidupannya. Dan filmnya pun berakhir. Udah gak usah pakai nyempil-nyempilan dah. Lebih cepet tamat, lebih bagus. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatiin.